Bisa jadi health mentality itu disebabkan oleh parenting. Nah, sekarang kan anak Gen Z itu mereka cenderung fokus terhadap parenting yang dikembangkan zaman sekarang, ngoten nggih. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ma'al Hasani, ruang bincang santai ala santri. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya menjadi perempuan versi Al-Qawiyu Al-Aminu. Kalau kita lihat, apalagi sekarang ini ya, kita ini kan disebut dengan generasi Z atau Gen Z yang lebih mengedepankan health mentality. Nah, gimana sih caranya kita itu jadi perempuan yang memiliki mental yang kuat? Oke, pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial kita, yakni Neng Arwa Inas Syarha. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Neng Inas. Waalaikumsalam. Neng Inas Syarha ini salah satu putri dari Mudir Mahat Ali kita, yakni Kiai Haji Abdullah Hasim. Beliau ini alumni dari MA Al-Hasaniyah, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Kairo dan dengan jurusan Syariah Islamiyah. Oke, saya sebagai host akan menemani 30 menit ke depan Anda. Oke, langsung saja Kak Inas ya. Kalau kita lihat dari segi perkembangan zaman ini, apalagi kita Gen Z ya, yang biasanya lebih mengedepankan health mentality. Nah, gimana sih caranya menjadi perempuan yang memiliki mental yang kuat? Mungkin Kak Inas punya cerita experience ketika Kak Inas belajar di Kairo. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada host telah memberikan waktu kepada saya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi health mentality ini yang sering jadi sebutan paling utama untuk Gen Z. Nah, sekarang kita telisik terlebih dahulu. Gen Z itu generasi apa sih? Jadi Gen Z itu generasi yang dari awal mereka dilahirkan itu lebih ke digital. Nah, dan di sebelum Gen Z ada generasi lagi namanya milenial. Jadi kalau Gen Z itu digital, teknologinya sudah canggih. Sedangkan kalau dari generasi milenial itu lebih ke analog berubah menjadi ke digital gitu ya. Jadi yang lebih identik dengan Gen Z itu sebutan health mentality. Nah, bagaimana cara kita menjadi sosok wanita yang memiliki mental yang kuat? Yang pertama, ketika kita ingin menjadi sosok wanita yang kuat, yang pertama seorang perempuan harus memiliki prinsip. Nah, itu hal yang terpenting. Karena apa? Perempuan itu sangat mudah rapuh dengan perasaannya. Jadi onten salah satu pepatah mengatakan idza ghaba al-mar'atu bi aqli jahilin ghaba kullu ummatin. Artinya apa? Bahwasanya ketika seorang perempuan itu tidak memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni, maka akhirnya apa yang menjadi akibat? Yakni banyaknya umat-umat yang tidak terdidik. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu adalah tiang dari suatu negara. Nah, kita lihat dari suatu negara itu dia bakal maju atau tidak dari bagaimana cara wanita-wanita ini mendidik putra-putrinya untuk menjadi generasi yang berkualitas seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertama-tama seorang wanita yang kuat dia harus memiliki prinsip yang kuat. Nah, onten syair mengatakan idza ahada al-mar'u damat mawathiqu ahdahu alami fi hadza innahu lakarimun. Artinya apa? Bahwasanya seseorang itu yang memiliki prinsip yang kuat, maka dia itu termasuk tergolong oleh orang-orang yang mulia. Nah, sekarang kita telisik lebih jauh. Apa sih manfaat seorang wanita yang memiliki prinsip yang kuat? Yang pertama, seorang wanita yang memiliki prinsip yang kuat, hidupnya akan lebih terarah. Dia akan mengetahui tujuan hidupnya yang sebenarnya itu apa. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
dia tidak akan dibingungkan oleh perasaannya. Karena apa? Karena dia memegang prinsip tadi. Nah, sekarang kita pertanyakan, prinsip pada zaman yang serba modern ini, prinsip mana yang paling patut, yang paling layak untuk kita jadikan sebagai pedoman? Yaitu yang paling penting, yakni keimanan dan juga hukum-hukum syariat. Itu hal yang terpenting. Ya. Jadi ketika seorang wanita memiliki dua prinsip ini, ya, seorang orang tua tidak perlu khawatir akan putrinya ketika dia disekolahkan dimanapun, ketika putrinya menerapkan dan memegang teguh dua prinsip ini, maka insya Allah dia akan aman. Nah, sekarang apa sih manfaat dari seseorang wanita yang berprinsip? Yang pertama, dia memiliki sebuah boundaries. Nah, boundaries itu apa? Boundaries itu semacam batasan diri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu niku wonten sing ngerem, kados wonten pagere ngoten. Nah, kita umpamakan seperti ilmu mantik niku wonten namine ta'rif. Ta'rif niku wonten bil had kali bil rasm. Nah, kalau ta'rif bil had itu ta'rif yang sempurna. Seperti halnya wanita, jika wanita menerapkan prinsip-prinsip seperti ini, insya Allah dia akan menjadi seseorang wanita yang ideal dan sempurna, gitu ya. Jadi kita terapkan boundaries pada diri kita sendiri, ya, dengan memegang dan menerapkan. Jadi kalau cuma punya prinsip tapi tidak diterapkan, itu sama saja. Jadi harus punya prinsip dan juga diterapkan. Kemudian selain boundaries, kita punya manfaat yang kedua. Mereka memiliki kehidupan atau tujuan kehidupan yang jelas. Artinya mereka harus punya goals. Nah, ini yang perlu diketahui oleh seorang thalib-thalibah, ya, wajib terhadap kalian untuk memiliki goals. Nah, goals itu membuat kita atau mengarahkan kita untuk menghindari sebuah kebingungan. Terkadang kan santri bingung, ya. Belajar itu saya harus mulai dari mana? Jadi belajar ini konten tingkatannya, konten sulam, ya. Tidak bisa kita belajar langsung awalnya kita masih di muftadi langsung ke tingkat muntahi. Ini buatan angsal. Karena belajar ada tingkatannya masing-masing. Nah, ketika kita berprinsip, kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Nah, gimana cara kita mengetahui tujuan hidup kita? Jadi salah satu guru Nicola Dawah, seorang thalib-thalibah itu kedah memiliki yang namanya jadwal. Jadwal itu bisa kita buat yaumian, jadi per hari, usbu'ian, per minggu, syahrian, per bulan, dan juga amian, nah, per tahun. Jadi per setiap hari kita itu harus membuat list to do gitu. Misal hari ini saya pengen belajar kitab apa nggih? Warokot misal. Kalau pengen belajar kitab warokot, jadi dalam satu hari kita harus memaksimalkan waktu kita untuk belajar dulu. Setelah waktu belajar udah selesai, baru kita melakukan pekerjaan yang lain. Nah, gitu. Yang kedua, kita harus punya goals usbu'ian per minggu. Misal, kalau sehari ini setiap hari saya harus membaca 1 halaman, misal ya, 1 halaman. Berarti per 1 minggu saya harus mendapatkan 7 halaman. Nah, begitu juga per satu bulan, berarti per 1 bulan saya harus mendapatkan 30 halaman. Nah, dengan seperti itu kita bisa meningkatkan skill yang kita punya. Kemudian terakhir amian, ini yang terpenting. Jadi kalau kita memiliki sebuah goals, itu kita memiliki sebuah rasa sadar diri, artinya tanpa disuruh orang lain, karena ini udah menjadi goal saya, gitu ya. Dan menjadi goal saya, maka saya harus berusaha untuk mendapatkan goals yang saya inginkan gitu. Misal, damel goals di tahun pertama perkuliahan saya harus menghafalkan misal Kharidah Bahiyah, terus Sulam Munawwarat, misal kalih kalih perapat sangking alfiyah misal. Nah, ketika goals kita sudah tercapai ketiganya, kita beri diri kita self reward. Nah, ini yang identik dengan kaum Gen Z ya. Mereka itu lebih suka ke healing. Healing, self reward, terkadang self reward berkedok healing. Jadi, agar kita semangat belajar, kita harus memberikan target hadiah kepada diri kita. Misal, dalam 1 minggu kita sudah memenuhi target yang kita capai, yang kita targetkan tadi, kita berikan self reward untuk diri kita sendiri. Misal beli coklat atau apa gitu ya. Nah,
setahun, misal setahun, setelah setahun ketika saya pulang saya pengen liburan ke suatu tempat. Nah, misal seperti itu. Jadi ketika kita belajar ada penyemangat yang membuat kita lebih gigih untuk mendapatkan goals tersebut. Nah, yang kedua, untuk membuat seseorang Gen Z menjadi lebih memiliki mental yang kuat setelah prinsip, dia harus mempercayai terhadap skill yang mereka miliki. Nah, jadi gimana cara kita mengetahui skill yang kita miliki? Ya? Jadi kita lihat dulu bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Misal kemampuan seseorang untuk skillnya dia memang belajar, skillnya ada yang menghafal, ada yang menggambar. Nah, kita gali skill kita agar menjadi lebih kuat gitu. Nah, terus masalah kelemahan kita gimana? Kalau kita hanya memperhatikan skill kita, jadi kelemahan kita jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak berkembang. Justru kelemahan kita itu kita jadikan semangat untuk memperbaiki diri. Nah, tapi seperti kita tahu bahwasanya seorang manusia niku tidak ada yang sempurna, ya, buatan sempurna. Maka ya kita perbaiki sebaik mungkin lah kelemahan yang kita punya sehingga bisa tercover gitu. Kemudian yang ketiga, seorang Gen Z itu kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin. Nah, jadi yang ketiga ini waktu yang sebaik-baik mungkin. Nah, artinya apa? Seseorang wanita yang berkualitas, seorang wanita yang memiliki atau ingin menjadi seorang wanita yang memiliki mental yang kuat, yakni kita harus bisa mengatur waktu yang kita punya. Nah, ketika kita sudah bisa mengatur waktu yang kita punya, maka kita sudah memahami apa arti pentingnya waktu. Jadi berkali-kali kita katakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Ya. Kenapa al-waktu kasayf? Ya. Karena ketika kita kehilangan waktu, waktu sudah tidak bisa diulang kembali. Untuk kedua kalinya waktu sudah tidak bisa diulang lagi. Nah, seseorang perempuan yang kuat hendaknya dia memanfaatkan waktunya untuk sebaik-baiknya. Jadi kita buat hari-hari kita menjadi hari yang produktif gitu. Kebanyakan yang saya lihat dari Gen Z ini mereka cenderung lebih ke sedikit malas untuk membaca. Nah, alasannya apa? Karena mereka sering mendapat berita-berita yang instan. Nah, karena mereka sudah kita bahas tadi hidup di zaman yang digital, artinya mereka sering bermain sosmed. Nah, itu yang sangat berpengaruh terhadap sistem kinerja otak gitu ya. Jadi kita maksimalkan ya untuk memproduktifkan waktu kita. Memproduktifkan waktu kita. Jadi mulai dari hal terkecil. Jadi misal nih saya pengen produktif pada mulai hari Senin gitu misal. Mulai hari Senin kita mulai dari hal terkecil. Misal per satu hari baca satu halaman. Kok satu halaman rause abot nggih. Kalau memahami kok mboten paham-paham ngoten. Ya udah setengah halaman riyen mboten napa-napa. Karena wonten ibarah saya mengatakan al-ibratu bil kaif la bil kam. Jadi suatu hal yang bisa kita jadikan suatu pelajaran itu dengan kualitasnya bukan kuantitas. Jadi terkadang nggih santri itu merasa minder kalih rencangin. Misal ngertos rencange sampun hafal alfiyah gangsal atus. Nah, sedangkan mereka berada pada mustawa yang sama gitu, pada derajat yang sama. Kemudian akhirnya dia melihat temannya 500 sedangkan misalkan dia masih 250. Akhirnya dia merasa iri, mentalnya down. Setelah down, dia tergesa-gesa untuk menghafalkan tanpa memperdulikan untuk memahami makna-makna yang terkandung. Seperti yang kita katakan tadi, jadi yang terpenting itu kualitas, bukan kuantitas. Nah, pesannya apa? Bahwasanya hidup itu tentang sebuah perjalanan, bukan tentang sebuah perlombaan gitu ya. Jadi pelan tapi sampai, seperti halnya misal nih kita perjalanan jauh. Perjalanan jauh pasti yang kita utamakan adalah keamanan dan kenyamanan. Meskipun aman, nyaman, pelan tapi harus sampai gitu ya. Sama halnya dengan perjuangan kita gitu. Jadi tidak boleh terburu-buru atas suatu perjalanan ilmiah gitu ya. Karena salah satu syarat pengen ilmu sing manfaat barokah niku kedah sabar. Nah,
Apa sih faktor yang mempengaruhi perempuan-perempuan Gen Z ini memiliki mental yang lemah? Oke. Apa faktor yang memengaruhi wanita-wanita Gen Z ini memiliki mental yang lemah? Ya. Seperti yang kita katakan tadi ya, bahwasanya anak-anak Gen Z ini cenderung lebih berselancar di dunia sosmednya gitu ya. Saya yakin kalian semua di sini pasti pengguna aktif dari sosmed, ya, pengguna aktif dari sosmed. Nah, kita katakan sosmed itu seperti halnya sebuah pedang yang tajam atau sebuah pedang yang bermata dua. Nah, artinya apa? Pedang itu ketika kita manfaatkan dengan baik, maka dia akan melukai musuh. Nah, ketika kita salah memanfaatkannya, pedang akan melukai diri kita sendiri. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil, berarti bahwasanya sosmed itu juga memiliki dua sisi. Ada sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, sisi positif dari sosmed apa? Misal, dalam sosmed kita gunakan untuk berdakwah atau kita gunakan untuk membaca. Kan sekarang banyak ya kitab-kitab niku kita baca lewat PDF atau maktabah syamilah seperti ngoten nggih. Nah, misal apa sih sisi negatif dari sosmed? Nah, sisi negatif dari sosmed misal nih kita gunakan sosmed untuk hal yang buruk. Misal sekarang banyak yang terlibat dalam judi online. Anak-anak muda sekarang judi online, terus pinjaman online itu kan sangat merugikan terhadap dirinya sendiri gitu dan juga kesehatan mentalnya. Nah, sekarang dari sosmed kita lihat apa sih dampak buruk yang diberikan sosmed terhadap para penggunanya. Yang pertama, dalam sosmed itu ada perbedaan strata sosial. Nah, tanpa kita sadari ada perbedaan strata sosial. Nah, ketika ada perbedaan strata sosial, ini menyebabkan apa? Menyebabkan yang pertama, ketika seseorang terus memandangi sosmed, jadi tanpa dia sadari, dia akan meragukan masa depan dan juga skill yang dia miliki. Misal nih, di dalam sosmed kita ngelihat pencapaian teman kita. Dan pencapaian teman kita pasti kita ngerasa panas dan tertinggal, ngerasa panas dan tertinggal. Nah, maka apa yang harus kita lakukan jika melihat seperti itu? Yang pertama, fokus your own journey. Jadi yang pertama kita harus fokus pada perjalanan yang kita miliki. Seperti yang kita katakan tadi juga, bahwasanya perjalanan itu tidak tentang sebuah kompetisi, tapi perjalanan itu tentang sebuah keamanan dan kenyamanan, aman dan nyaman. Yang penting sampai gitu ya. Itu tentang sebuah perjalanan. Kemudian sosmed yang kedua, jadi kita wanita yang mana lebih mengedepankan perasaan atas pemikiran yang menggunakan akal. Nah, yang mana wanita itu memiliki rasa insecurity yang tinggi. Nah, ini faktor buruk dari sosmed yang kedua adalah rasa insecure yang tinggi. Rasa insecure yang tinggi ini menyebabkan seseorang merasa tidak percaya dengan dirinya sendiri. Misal nih, dia terlalu lama berselancar dalam dunia sosmed. Jadi dia memiliki standar hidup yang tinggi. Kita lihat dalam sosmed itu orang-orang mendapatkan apa-apa secara instan. Artinya dalam sosmed itu yang ditampakkan hanya hal-hal yang indah saja. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak Gen Z itu memiliki pemahaman instan dari suatu perkara. Akhirnya apa? Mereka malas untuk berproses. Malas untuk berproses. Nah, ini dampak buruk yang kedua ya, malas untuk berproses. Akhirnya mereka stuck gitu nih, stuck. Kalau disuruh mikir perkara yang berat sedikit, ngeluhnya ke health mentality. Itu adalah kelemahan anak Gen Z ya kan. Mereka cenderung seperti itu. Nah, berarti gimana caranya agar kita terhindar dari hal-hal tersebut, maka kita harus mempercayai terhadap skill yang kita punya. Kita kembangkan, kita pelajari setiap hari skill yang kita punya dan kita tidak perlu menceritakan proses kita terhadap orang lain gitu. Jadi enten salah satu kata-kata yang melekat tenggene kula, learn in silence, let success be your noise. Artinya belajarlah dalam diam, karena tidak semua orang itu memperdulikan tentang proses kita. Pasti mereka akan bertanya tentang hasil yang kita dapatkan. Nah, itu lebih cenderung kepada orang-orang, mereka akan hanya menanyakan sebuah hasil tanpa memperdulikan sebuah proses. Nah, ini yang diinginkan Gen Z zaman sekarang.
Jadi kita lihat Gen Z itu dia ibaratnya ambisius Iya. tapi malas. Iya. Nah, maksudnya gimana ambisius tapi malas, ini kan dua hal yang kontradiktif ya, Iya. saling berlawanan. Nah, dia ambisius nih, misal pengen berubah, Iya. aku mau berubah mulai hari Senin misal gitu ya. Berubah ternyata timingnya belum tepat, tunggu besok lagi. Nah, ini kan udah ada jiwa-jiwa ambisius Iya. tapi masih males. Nah, relate sama kita nggih. Kulo juga Gen Z dan sering mengalami hal tersebut ngeten. Jadi salah satu penyakit terbesar Gen Z itu adalah suka menunda-nunda. Iya. Ini hal yang sangat tidak baik. Ambisius tapi malas. Nah, seperti yang kita lakukan, saran saya tadi bahwasanya untuk menghindari ambisius tapi malas ini, seorang santri harus memiliki jadwal yaumiyan ini. Jadi kita tidak boleh tasahul itu ceroboh akan waktu yang kita miliki, ya. Karena kita mendapatkan amanah. Jadi amanah itu hal yang sangat berat. Amanah saking tiang sepah di salap pondok. Jadi ketika kita membuat suatu keputusan, ya, kita harus all out. All out itu totalitas. Nah, harus totalitas terhadap sebuah keputusan yang kita punya. Badlul juhdi atau mengerahkan seluruh tenaga yang kita miliki. Jadi kan wonten tenggene kaidah bahasa Arab juga, ilmu itu jika kita memberikan seluruh tenaga yang kita miliki, ilmu akan memberikan kita sebagian saja. Nah, sedangkan kalau kita memberikan sebagian tenaga yang kita miliki, ilmu tidak memberikan kita apa-apa. Nah, ini sangat bahaya ya terhadap kita. Bahkan ketika kita sudah mengerahkan seluruh tenaga yang kita miliki, ilmu hanya memberikan terhadap kita cuman sebagian. Nah, ini yang sangat bahaya terhadap kita. Kemudian dampak sosmed buruk yang ketiga itu adalah FOMO. Tahu FOMO? Ya, FOMO. Apa itu FOMO? FOMO biasanya itu suka tren baru. FOMO itu singkatan dari Fear Out Missing Out. Jadi orang-orang itu suka mengikuti tren. Nah, itu bukanlah sebuah adat yang patut kita tiru. Karena tapi ntar kita arahkan FOMO itu menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat dari sisi sosmed dulu. Jadi dari segi FOMO nih kita lihat, misal konten kreator itu mudah membeli barang-barang yang branded dengan cara yang gampang gitu kelihatannya di dalam kontennya gitu. Nah, akhirnya anak-anak itu memiliki pemahaman bahwasanya untuk memiliki barang yang branded itu caranya sangat mudah gitu. Karena sebab pemahaman instan dari sang konten kreator tadi gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Akhirnya apa? Dia menuntut ke orang tuanya untuk membelikan hal yang sama, sedangkan dia tidak memandang terhadap kondisi ekonomi kedua orang tuanya. Ini yang terjadi banyak terhadap anak-anak zaman sekarang ya. Salah satunya kulo melihat banyak sekali. Misal nih, rencangnya gadah HP engkang mereknya Seradisai. Nah, ngelihat penggene konten kreator, piyambake nuntut yang supaya pripun carane kulo kedah gadah HP kados rencange kulo. Nek mboten dados rencang yang supaya niku diancam. Itu yang sangat berbahaya nggih FOMO terhadap tersebut. Nah, sekarang kalau FOMO dalam hal pendidikan, kita gimana cara FOMO dalam hal pendidikan? FOMO dalam hal pendidikan, misal kita ngelihat rencange kita sedaya engkang standar keilmuannya itu jauh lebih tinggi dari kita. Nah, itu kita bisa iri sama mereka, mengikuti tren sama mereka. Nah, gimana caranya? Kita tanya terhadap tiang tadi, bagaimana cara dia mendapatkan posisi seperti itu? Artinya kita harus menanyakan sebuah proses. Nah, jadi sebuah proses itu sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Karena sekarang banyak orang yang tidak memahami sebuah proses, artinya segala pemahaman itu berdasarkan instan. Bahkan yang identik anak Gen Z sekarang itu disuruh mikir sedikit, mereka bakal ngeluh gitu. Mereka bakal ngeluh disuruh mikir sedikit gitu. Karena langsung terkonek pada health mentality. Nah, itu. Nah, FOMO, jadi kan Fear Out Missing Out, kita bisa menggantikannya menjadi JOMO. JOMO itu apa? Joy of Missing Out. Artinya apa? Kita justru merasa tentram, merasa bahagia.
ketika kita tidak mengikuti tren-tren tadi. Nah, gimana caranya agar kita merasa tenang hatinya ketika tidak mengikuti tren-tren tadi? Yakni dengan cara bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ini yang sering dilupakan terhadap anak-anak zaman sekarang. Jadi, gimana sih proses kita bersyukur yang benar? Jadi, kalau pengen proses bersyukur yang benar, kita lihat dari orang yang kondisi ekonominya di bawah kita, jangan di atas kita. Kalau kita lihat seseorang yang ekonominya di atas kita, kita pasti rasa syukurnya tidak ada gitu nih. Tapi kita lihat orang-orang kekurangan, betapa banyak orang-orang kekurangan yang kondisinya lebih buruk daripada kita gitu. Kemudian salah satu dampak penyebab mental health lemah itu adalah tekanan sosial. Nah, ini tekanan sosial ini yang sangat berpengaruh pada Gen Z. Gen Z itu mereka itu cenderung seperti tadi masih kasus FOMO. Dalam berteman pun mereka masih FOMO gitu nih. Artinya tidak mau ketinggalan sama temannya gitu. Jadi dalam berteman kita harus memilih dan memilah gitu. Jadi teman-teman yang sekiranya bisa menghambat proses kita dalam belajar dan berkembang, maka kita bisa meng-cut off mereka. Nah, itu. Karena apa? Kita katakan seseorang yang tidak menginginkan kesuksesan kita itu adalah orang-orang yang toksik. Ya, kita katakan seperti itu. Toxic people sekarang banyak sekali. Jadi melihat kesuksesan kita, mereka bukan mendukung, justru menjauhi kita. Seharusnya yang benar ketika melihat temannya sukses, kita tanya bagaimana prosesmu menjadi seperti ini untuk mencapai kesuksesan ini gitu. Jadi itu kemudian ini nih fenomena terpenting. Jadi sekarang itu al-gharib jadi jayyid dan jayyid jadi gharib. Nah, maksudnya apa? Jadi hal aneh, hal aneh itu jadi hal yang lumrah, sedangkan hal yang baik itu menjadi hal yang aneh. Paham? Iya. Ya. Misal nih kita kalau wonten pengalaman terus rencana kula piyambak niku salah satu wonten nggih laris tunggal rajin terus nggih rajin dalam segala hal lah. Terus dia boten caket kalih lawan jenis sama sekali. Jadi dalam rumah dia dipanggil solihati. Justru orang yang jayid dianggap gharib. Ini kan fenomena yang aneh nggih. Nah, itu. Seperti halnya lari-lari pondok sekarang. Jadi belajar itu kewajiban kita. Belajar itu adalah kewajiban dan amanah yang kita emban dari kedua orang tua kita. Justru zaman sekarang tiang belajar dianggap gharib, tiang ghibah dianggap jayyid. Nah, ini. Jadi ketika temannya belajar diolok-olok, akhirnya apa? Teman yang belajar dia merasa malu. Kenapa aku tidak gabung sama temanku? Nah, itu. Dia takut ketinggalan informasi ghibah yang dibicarakan gitu ya. Gharib dan jayyid. Ini fenomena yang sangat aneh menurut saya. Dan tapi benar-benar terjadi akan hal ini. Jadi seperti tadi kita harus memilih dan memilah dalam mencari teman, ya. Jadi menurut saya ya untuk kita mencapai sebuah kesuksesan justru kita perlu untuk fokus terhadap diri kita sendiri. Ya, fokus terhadap diri kita sendiri maksudnya apa? Jadi setiap hari itu berikan waktu khusus diri kita untuk belajar. Jadi setiap hari kita produktif, belajar dan berkembang. Nah, itu yang kita butuhkan dalam segi pembelajaran dan berkembang ini. Ketika kita semakin sukses, justru kita memiliki teman yang semakin sedikit. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah semakin besar, kita bisa melihat manakah teman yang bervalue dan manakah teman yang tidak memiliki value. Nah, kita harus bisa memilih dan memilah dua hal ini. Jadi, ketika kita ingin mencapai sebuah kesuksesan, kita hanya ingin mendapatkan seorang teman yang mendukung penuh atas keputusan yang kita buat, yang mendukung atas segala keputusan-keputusan yang bervalue yang kita buat gitu ya. Jadi wonten istilah juga as-sahibu as-sahib. Jadi teman itu saling mempengaruhi. Nah, jadi kita lihat seseorang itu berdasarkan temannya terhadap siapa dia bergaul gitu ya. Ketika kita menginjak usia yang sudah dewasa, terutama di bangku perkuliahan, kita harus benar-benar memilah seorang teman gitu ya. Jadi kita tidak memerlukan banyaknya teman, akan tetapi tidak menghargai
proses pembelajaran tidak mendukung proses perkembangan kita, maka kita tidak memerlukan hal tersebut. Jadi yang kita perlukan teman sedikit, akan tetapi dia menghargai terhadap setiap hal yang kita buat, setiap keputusan yang bervalue yang kita buat gitu. Kemudian lagi yang ketiga, bisa jadi health mentality itu disebabkan oleh parenting. Nah, sekarang kan anak Gen Z itu mereka cenderung fokus terhadap parenting yang dikembangkan zaman sekarang, ngoten nggih. Jadi parenting yang dikembangkan zaman sekarang. Bisa jadi dari segi parenting dia mendapatkan sebuah rasa trauma yang mengakibatkan dia seperti itu gitu. Artinya apa? Dia tidak memiliki mental yang kuat. Nah, berdasarkan pengalaman saya, parenting yang saya dapatkan parenting strict parent, strict parent sangat strict. Nah, jadi akibatnya apa? Berdasarkan strict parent ini justru saya merasa bersyukur. Saya merasa terjaga dan dijaga gitu, merasa terjaga dan dijaga. Apakah saya merasa rugi ketika saya tidak bisa mengikuti tren-tren orang-orang di luar gitu? Justru saya merasa aman. Saya merasa aman tidak mengikuti tren-tren yang mereka ciptakan gitu ya. Artinya saya memiliki batasan agar tidak bergabung terhadap tren-tren tersebut gitu. Kemudian dengan adanya strict parent tadi, saya merasa ketika berada jauh saking orang tua, saya bisa beradaptasi dengan bermacam didikan yang guru saya berikan. Jadi wonten guru kula niku ingkang beliau niku sangat tegas. Beliau estri sangat tegas dan sangat garang. Napa nggih berarti tegas, galak tapi ilmiah ngaten nggih. Jadi setiap kita salah ketika di kuliah niku hampir mirip kali apa? Selalu gebrak meja. Nah, kados ngaten. Jadi terkadang rencang-rencangnya kula mendapatkan proses pembelajaran seperti itu, mereka takut karena apa? Mereka ketika kecilnya mendapatkan tipe parenting yang gentle, artinya lembut. Nah, artinya apa? Ketika dia diberikan parenting yang apa nggih? Yang agak tegas, dia kaget karena orang tuanya tidak pernah memperlakukan dia seperti itu gitu. Jadi saya bersyukur dengan mendapatkannya strict parenting yang diterapkan orang tua saya bisa beradaptasi dengan situasi apapun yang saya hadapi. Nah, terkait dengan health mentality lagi nih, salah satu ujian kuliah teng Mesir ini benar-benar melatih dan benar-benar menguji akan kesehatan mental kita. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena tenggene Al-Azhar niku sistem pembayaran keseluruhan itu masih manual. Misal nih kados mriki nggih kita wonten UJKS. Ya, UJKS kita bayar menggunakan TF. Nah, kalau di Mesir tidak. Kita bayar menggunakan uang cash, menggunakan kwitansi. Itu permasalahan pertama. Yang kedua apa? Jadi dalam pembayaran seluruh tingkat, seluruh jurusan, itu hanya ada tempat satu administrasi. Bayangin, ada berapa puluh ribu mahasiswa dalam satu tempat itu gitu ya. Nah, iya, benar. Jadi benar-benar menguji health mentality kita. Jadi, wonten istilah lare-lare Mesir niku, kulu hagah tobur. Artinya apa? Segala hal teng Mesir niku antri. Jadi antri budaya kita nih. Jadi ketika saya pengalaman pertama kula nggih, bayar kemarin UKT kan tengkola cuman setahun sepindah, dan bayarnya tidak seberapa. Mungkin UKT di Mesir itu namung 300.000 atau sekitar 250.000. Nah, akan tetapi usaha kita untuk bayar ini nih yang sangat sulit, sangat menguji health mentality kita. Sedangkan kita Gen Z itu pengennya yang sat-set buat gitu ya, yang cepat gitu. Akan tetapi ini tidak. Jadi kalau berangkat dari sakane kula niku sakderenge subuh. Nah, apakah di hari itu sudah pasti saya dapat bayaran? Tidak. Saya menunggu mendapatkan bayaran sampai 1 minggu. Jadi setiap hari saya berangkat subuh, pulang sampai asar, subuh asar gitu terus. Nah, pernah nggak saya merasa kayak mental saya sangat tersakiti gitu seperti hal ini? Karena apa?
kita menunggu suatu hal yang nggak pasti. Apalagi ketika antri, namanya itu tempat pembayaran administrasi namanya khazinah. Nah, ketika kita antri dalam khazinah ini, kita harus bertarung dengan mental kerasnya orang Mesir. Yang Mesir ini kan cenderung suka berteriak. Jadi bahasanya tuh ya suka berteriak dan nada bicaranya itu tinggi, tidak seperti kita orang Indonesia, Nah, pernah nggak saya mengeluh akan health mentality tersebut? Berkali-kali saya mengeluh akan health mentality tersebut karena kesabaran saya benar-benar habis akan hal tersebut. Nah, apakah hanya pembayaran saja Sinten Mesir niku kita butuh tobur? Tidak, segala hal. Mendet buku, kagem kuliah juga tobur. Kemudian bahkan ya kita mengurus iqomah itu izin tinggal, itu juga tobur, artinya antri. Segala hal di sana itu antri dan benar-benar menguji kesabaran. Nah, kalau pengen merasakan health mentality yang sebenarnya, yuk coba ke Mesir, kita rasakan bareng-bareng. Antrinya, masya Allah banget. Nah, itu baru 2 hal. Belum lagi ke Mesir niku lalu lintasnya sangat tidak beraturan, sangat tidak beraturan. Jadi tiap hari ketika kita ke kuliah niku pasti ada aja hal yang menghalangi. Misal macet. Nah, kita sebagai anak Gen Z, kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu kita yang luang. Misal nih, seperti halnya macet. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika macet? Apakah kita harus bad mood, marah, menyalahkan keadaan? Nah, biasanya kan kebanyakan orang seperti itu ya, karena kita dari rumah, misal kita membayangkan hal-hal positif saja. Misal, aku pengen berangkat ke kuliah gitu. Berarti ntar cuma duduk, dengerin doktorah, terus ditanya-tanya, udah selesai gitu. Sedangkan kalau menurut saya tidak seperti itu. Dalam setiap kegiatan yang kita putuskan, kita harus membayangkan dari sisi negatifnya, bukan sisi positifnya. Karena apa? Kalau sisi positif itu sudah pasti terjadi gitu dan tidak membutuhkan solusi. Nah, sedangkan kalau kita membayangkan dari sisi negatifnya, misal nih seperti tadi macet. Karena macet itu disebabkan apa ya? Mobil, kita tidak bisa menyalahkan keadaan macet tersebut gitu. Nah, berarti artinya apa? Kita ubah sikap kita, sikap yang bisa kita kendalikan. Nah, macet ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kita arahkan ke hal-hal yang positif. Misal apa? Kita gunakan baca buku, atau kita gunakan untuk dengerin rekaman atau apa gitu ya, dan yang lainnya. Oke, bagaimana sih pendapat jenengan tentang para Gen Z yang memiliki health mentality yang lemah? Sering mengeluh dikasih tugas, suka dikit-dikit ngeluh. Nah, terkait Gen Z yang memiliki health mentality yang lemah, jangan jadikan health mentality kalian itu sebagai alasan untuk kalian stuck dalam belajar dan tidak berkembang. Itu sangat tidak produktif dan sangat tidak logik gitu ya. Jadi apalagi kita yang nisbatnya seorang pelajar, ya udah seyogyanya kita untuk mikir gitu. Nah, akan tetapi juga ada saran untuk para pendidik, yang mana kita harus bisa menyesuaikan cara mengajar kita berdasarkan zamannya gitu. Artinya apa? Gen Z itu bisa jadi mereka malas diajak berpikir karena pembahasannya kurang menarik menurut mereka. Nah, gimana caranya agar Gen Z itu tertarik dengan pelajaran yang kita ajarkan? Kita tarik isu-isu kontemporer, misal isu-isu politik yang sedang terjadi di negara ini, atau fikih-fikih klasik tapi kita ubah menjadi yang kontemporer gitu ya. Jadi kita kaitkan, mereka akan lebih semangat membahas suatu permasalahan yang mana relevan dengan zaman sekarang, yang sesuai dengan keadaan mereka. Nah, yang mereka lebih mementingkan health mentality atas proses belajar mereka. Menurut saya ini tidak 100% benar. Nah, ada nggak sisi positif kita mementingkan health mentality kita? Jadi, membicarakan health mentality ini sangat identik dengan Gen Z karena apa?
Gen Z ini adalah generasi pertama yang berani membicarakan dan menyuarakan tentang health mentality. Artinya ketika mereka sakit mental, mereka berani untuk nge-share dalam medsosnya mereka gitu ya. Akhirnya mereka mencari teman yang memiliki nasib yang sama dan saling bertukar cerita, akhirnya sama-sama memiliki solusi. Nah, itu manfaat pertama, adanya health mentality. Yang kedua, dengan adanya Gen Z menyadari health mentality itu menunjukkan bahwasanya Gen Z itu memiliki kepekaan dan rasa peduli yang tinggi terhadap sosial gitu. Artinya apa? Di sini Gen Z menganggap bahwasanya health mentality itu sama pentingnya dengan sakit tubuh gitu. Jadi kalau misal nih kita panas pasti kita mencari obat. Nah, seperti halnya health mentality ini kita juga butuh untuk mengatasinya gitu. Artinya tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Ketika kita belajar dengan kondisi mental yang tidak stabil, misal nih, sampean belajar dalam keadaan yang lelah, pasti pelajaran yang kita baca itu tidak bisa masuk dengan baik. Kita tidak bisa mencerna pelajarannya dengan baik gitu. Jadi ketika ingin belajar itu carilah waktu di mana diri kita itu masih benar-benar fokus. Artinya belum ada distraksi sama sekali yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu benak kita. Nah, sekarang kita menyelesaikan anak Gen Z yang mendahulukan health mentality atas sebuah kegigihan gitu ya. Jadi 50-50 menurut saya. Jadi dia peduli mentalnya itu juga bagus, akan tetapi jangan mengesampingkan kewajiban kalian untuk belajar. Nah, ini. Jadi kebanyakan dari mereka, misal nih, ini kesalahan banyak yang terjadi pada para tulab. Mereka menganggap bahwasanya pendidikan yang kita dapatkan di dalam kelas saja itu sudah cukup. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ilmu itu butuh untuk kita ulang-ulang kembali. Setelah kita belajar, kita review lagi, belajar, review lagi, seperti itu. Nah, karena apa? Karena Gen Z itu ketika dia sudah berada di kelas terlalu lama, dia merasa mentalnya sudah lelah. Nah, ya kan, lelah. Berarti saya pulang, waktunya saya tidur, istirahat. Nah, untuk tulab, tidur itu juga ada batasnya. Nah, kalau di sini tidur yang unlimited, belajar yang limited. Ya. Kita semua sekarang serba keterbalikan gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengesampingkan mana yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi kebutuhan sampingan gitu ya. Berarti kita sebagai tulab, prioritas kita adalah belajar, dan belajar nih. Udah, jadi tugas kita cukup belajar saja. Oke, baik. Apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan Gen Z ini biar menjadi sosok perempuan yang al-qawiyyu al-aminu atau memiliki health mentality yang kuat? Mungkin jenengan gadah cerita motivasi atau bisa di-sharing kita. Jadi al-qawi al-amin ini salah satu saking ayat Quran nggih. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, jadi kita ambil yang paling belakang karena lafaz yang pertama istijar tadi ini menjelaskan tentang dalil awalnya menjelaskan tentang akad sewa sebenarnya, tapi kita ambil dari kata yang paling belakang. Apa sih makna al-qawi dan apa sih makna al-amin? Nah, seseorang yang memiliki makna al-qawi dan amin. Nah, Islam itu memiliki sosok perempuan ideal. Perempuan ideal menurut agama Islam. Yang pertama, seorang perempuan yang bisa mengkombinasikan antara keimanan yang sempurna, keimanan yang penuh, dan juga kecerdasan atau mental mengelola mental emosional. Yeah. Kemudian yang ketiga, kelembutan. Tidak terlupakan bahwasanya wanita itu adalah yang sing lembut, ya. Kemudian juga dalam peran kita dalam sosial, gitu. Berarti kita di sini bisa mengkombinasikan dua hal. Jadi yang pertama spiritualis, yang kedua adalah intelektual. Ada dua hal ya yang bisa kita kombinasikan. Nah, untuk merepresentasikan makna al-qawiyul amin, di sini kita perlu untuk menyeimbangkan antara segi spiritual dan juga segi intelektual. Artinya kita juga agamis, tapi kita juga
terdidik gitu ya. Nah, ini menjadi solusi terhadap sekarang kan banyak istilah wanita karir, ya. Wanita-wanita karir yang mana mereka ingin tetap berkiprah kepada masyarakat, akan tetapi tidak mengesampingkan tugas mereka, misal sebagai ibu rumah tangga, sebagai sebagai seorang istri, nah, sebagai seorang guru bagi anak-anaknya, nah, itu. Maka kita harus bisa menyeimbangkan, yang pertama menyeimbangkan antara spiritual dan juga intelektual. Nah, hal pertama yang harus dimiliki seorang wanita ketika ingin merepresentasikan makna al-qawiyul amin adalah keimanan yang kuat. Nomor setunggal, keimanan yang kuat. Nah, iman itu kan kita harus percaya kepada Allah 100%. Nah, misal kita percaya terhadap Gusti Allah namun 80%, dikategorikan iman atau pemboten? Tidak. Jadi iman itu kita harus percaya 100%. Nah, dikategorikan iman kita ketika meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan kita buktikan dengan perbuatan. Itu iman, ya. Nah, ketika seorang wanita memiliki iman yang kuat, itu adalah pondasi terpenting. Memiliki iman yang kuat, pondasi terpenting bagi seorang wanita untuk berkiprah gitu. Jadi yang pertama keimanan yang harus kita kuatkan, faidah dari seseorang yang memiliki keimanan yang kuat niku nopo? Dia memasrahkan 100% segala urusannya terhadap Gusti Allah. Artinya gini, yang niku nek imane sampun kuat, dia itu ketika Allah memerintahkan aqimus sholah, al-amr lil ijab, bahwasanya fi'il amr itu menunjukkan arti wujub gitu ya, wajib untuk dilaksanakan. Kita tidak perlu menanyakan lagi kenapa Allah mewajibkan sholat, karena kita sudah memiliki keyakinan 100% akan Allah dan juga Rasulnya. Misal aqimus sholah wa atuz zakah gitu. Kenapa kita harus bayar zakat? Jadi kita sudah tidak membutuhkan pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu gitu. Nah, jadi buah atau faidah dari seorang yang memiliki keimanan yang baik itu adalah akhlak yang baik. Itu adalah dua hal yang mutalaziman, saling menyertai satu sama lain gitu. Yang memiliki iman yang baik otomatis akhlaknya juga baik gitu ya. Seperti kita ketahui bahwasanya akhlak itu juga menjadi fondasi yang tidak kalah penting seperti halnya iman gitu. Nah, yang kedua untuk merepresentasikan makna al-qawi al-amin. Selain iman yang kuat, yang kedua seorang wanita itu harus memiliki sebuah pendidikan. Ya. Jadi banyak nih kalau dengar, bahkan ya beberapa orang terdekat mengatakan bahwasanya seorang wanita itu tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Nah, menurut saya ini pendapat yang sudah sedikit tabu nih. Karena pada zaman sekarang seorang wanita itu dia butuh atau dia harus bisa mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal, termasuk dalam segi pendidikan gitu. Jadi mereka mengatakan, terus saya tanya, alasannya kenapa kok mengatakan wanita itu tidak boleh berpendidikan tinggi gitu. Nah, alasannya dikatakan menyebabkan pasangannya menjadi insecure. Ini kan sangat suatu jawaban yang tidak terlalu logis. Masalah insecure kita bisa atasi. Jadi kalau wanita misal berpendidikan tinggi, kita bisa mencari sosok pasangan yang setara. Nah, tidak harus mencari yang tidak setara gitu, karena dalam Islam konsep pernikahan juga ada yang namanya kafaah gitu nih, harus ada kesetaraan gitu, biar tidak memicu adanya sebuah permasalahan. Nah, kenapa kita berikan alasan wanita itu harus terdidik, karena kelak yang menjadikan suatu negara, kita lihat suatu negara itu maju atau tidaknya berdasarkan para wanitanya, gimana para wanitanya itu mendidik putra-putrinya, gimana para wanita itu mencetak generasi yang berkualitas dan juga berkualitas dan juga memiliki pendidikan yang bagus. Nah, jadi menurut saya jangan pernah ragukan seorang wanita, dia yang memiliki perangai lurus, akhlak yang bagus, kemudian memiliki prinsip yang kuat, dan juga dia memiliki pendidikan yang baik. Karena wanita-wanita tipe seperti ini bisa jadi
kelak dia akan menciptakan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya dan juga bisa menciptakan, bisa memberikan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, jadi jangan pandang sebelah mata wanita. Nah, bahwasanya sebagian ada yang mendiskriminasi wanita. Artinya wanita itu tidak bisa mencari pendidikan yang setara dengan lelaki. Banyak kan kata seperti itu yang kita dengar ya. Ketika kita dikatakan hal seperti itu, atau saya meyakini penuh sih bahwasanya seorang wanita itu memiliki porsi atau hak yang sama dalam pendidikan, setara dengan lelaki. Bahkan dia bisa melebihi lelaki. Nah, ketika kita terapkan tadi sistem untuk menguatkan mental ya, kita memiliki prinsip, misal saya prinsipnya perempuan itu memiliki hak yang sama dalam belajar atau dalam pendidikan setara dengan lelaki gitu ya. Berarti boundaries, batasan-batasan yang harus saya terapkan di sini apa gitu. Jadi ada beberapa unsur yang harus mendukung agar wanita ini memiliki pendidikan setara dengan lelaki. Yang pertama dari segi orang tua yang kita butuhkan adalah support. Nah, jadi adanya support system yang sangat mendukung itu, atau gimana ya? Support system yang mendukung terhadap setiap keputusan yang kita buat itu sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan yang kita jalani. Itu menurut saya hal yang terpenting. Jadi ketika kita merasa mendapatkan kepercayaan yang penuh dari orang tua kita untuk mencari ilmu, kita akan merasa suatu beban itu ada dalam pundak kita gitu. Akhirnya apa? Kita belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, kemudian untuk merepresentasikan tadi kesetaraan wanita dengan lelaki dan wanita dalam hak menuntut ilmu. Yang kedua, berarti apa yang usaha yang harus kita lakukan? Kita belajar dengan giat agar ilmu kita mumpuni sesuai sosok yang kita inginkan gitu. Misalnya saya pengen jadi seperti fulan gitu misal. Berarti saya harus belajar giat agar sekiranya ilmu saya sesuai dengan ilmunya si fulan. Tapi jangan lupakan adanya seperti tadi tangga pembelajaran gitu ya. Jadi santri harus benar-benar memperhatikan tangga pembelajaran. Tangga pembelajaran artinya apa? Jika kamu levelnya mubtadi, ya belajar di mubtadi. Jika kamu levelnya di mutawasid, ya belajar di mutawasid. Levelnya muntahi, ya belajar di muntahi gitu. Jangan mubtadi. Ini kebanyakan ya yang saya temukan. Jadi dia sebenarnya levelnya mubtadi, langsung ngausnya tentang muntahi. Akhirnya apa? Dia ilmu basicnya belum kuat, langsung ke ilmu yang tinggi. Akhirnya pengajinya sia-sia. Nah, ini hal yang sangat disayangkan. Menurut saya itu membuang-buang waktu gitu. Jadi ketika kamu masih merasa belum memiliki pondasi yang kuat ya dalam sebuah keilmuan, jangan atau kalahkan rasa gengsi kalian gitu ya. Kalahkan rasa gengsi kalian untuk belajar dari level mubtadi lagi. Bahkan kalau Temesir juga mulai dari level mubtadi lagi gitu. Jadi nilai sangge jurumiyah maleh, jadi mulai dari awal untuk memperkuat pondasi yang kita punya. Oke, baik. Dapat disimpulkan jika menjadi perempuan yang memiliki health mentality yang kuat itu perlu memiliki prinsip. Perlu memiliki prinsip yang kuat agar menjadi dan menerapkan tadi yang bukan cuman ingin mengganti, mengubah pola hidup kita, tapi juga harus melakukannya bukan cuma keinginan belaka. Oke, sekian dari saya Awalina Atiyatus Salma, pamit undur diri, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.